Bapak mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak TKJ 3 ya. Sudah pada masa makan siang belum nih? Belum, Pak. Belum, nggak apa-apa ya. Oke. Pada pembelajaran kita di materi ASJ hari ini ya, minggu ini itu luring untuk kelas 10, 2 minggu lagi untuk kelas 11 ya. Maka dari itu Bapak untuk persiapan 2 minggu ke depan, Bapak adakan dulu pertemuan tatap maya sehingga minggu depan kita langsung praktik di lab. Jadi tolong pahami materi ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas ya. Ketua kelasnya ada, sudah hadir di sini? Ada apa ini, Pak? Ada ya. Pak KM ya. Untuk absen. Berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke ya. Di classroom yang sudah Bapak buka kemarin sudah pada absen ya. Bapak ingatkan kembali. Jadi di sana itu ada materi tentang, kalau kemarin itu tentang sistem operasi ya. Jadi sistem operasi Debian itu nanti akan kita gunakan untuk server. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas DHCP server ya. Jadi dan minggu kedepannya itu akan praktek bagaimana membuat DHCP server. Kalau hari ini tentang konsep DHCP server terlebih dahulu. Pertemuan minggu kemarin itu diharapkan Anda sudah memiliki semua sistem operasi sehingga nanti minggu depan akan langsung kita praktekkan bagaimana sih cara pengimplementasian yang kita pelajari pada hari ini gitu. Insya Allah berkelompok ya minggu depan. Kemudian jangan lupa ya untuk hari ini juga silakan download materi ajar yang sudah Bapak share, LKPD, kemudian media ya yang berupa file presentasi itu di Classroom sudah tersedia, itu untuk pendukung pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya adalah supaya kalian paham tentang konsep DHCP server itu apa dan cara kerja dari DHCP server itu apa. Yang nanti pada minggu depan, 2 minggu lagi ya, kita tetap muka di luring, kita akan mempraktekannya, membuat itu secara berkelompok di sekolah. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya di masa pandemi ini. Ini kesempatan langka kita bisa belajar nanti tatap muka langsung. Oke, Pak. Untuk itu marilah kita perhatikan dulu ya PowerPoint berikut ini. Ini media yang Bapak gunakan untuk hari ini. Sudah kelihatan layar Bapak? Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas DHCP server ya. Sebenarnya secara pembelajaran ini 2 minggu dilakukannya. Yang pertama itu minggu pertama konsep, cara kerja, dan yang minggu kedua adalah praktek membuat DHCP server. DHCP server ya. Jadi karena pelajaran kita itu administrasi sistem jaringan, jadi nanti akan banyak berhubungan dengan yang istilah-istilah ini, istilah-istilah server gitu. Nah, ini ada indikator ya dan kompetensi dasar, maaf ya. Untuk KD-nya itu mengevaluasi DHCP server ya. Ini indikatornya ada 4, yaitu mengumpulkan informasi mengenai DHCP server, mengumpulkan informasi mengenai cara kerja DHCP server, menganalisis cara kerja DHCP server, dan menyimpulkan DHCP server ya. Jadi selama hari ini diharapkan Anda mampu ujung-ujungnya, nanti di ujungnya itu adalah menyimpulkan apa sih DHCP server dan bagaimana cara kerja DHCP server sehingga IP yang diberikan itu dapat tersampaikan kepada klien gitu. Itu intinya pada pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, Bapak akan tampilkan dulu satu masalah nih ya. Nah,
kira-kira ya di pelajaran yang lain Bapak tanya dulu, sudah melakukan setting IP belum? Fahmi? Belum Pak. Belum ya. Di TJBL paling Pak. TJBL ngapain itu Fahmi? Mau konfigurasi apa itu Pak? Nyambungin kayak PC ke printer, Ke printer ya. kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Menggunakan IP address ya? Ya. Iya. Oke. Ridho? Ada yang namanya Ridho di sini? Ya Pak. Ada. Ya Pak. Ini Pak. Oke. Kalau format IP address sudah tahu seperti apa Ridho sebelumnya? Kayak 255.255 titik kayak gitu bukan Pak? Oh iya, ya itu formatnya ya. Jadi fungsi DHCP ini nanti sebenarnya adalah untuk mengelola IP address. Nah, coba ya, coba kalian lihat di sini ada gambar ya, sebuah jaringan komputer, ada server ya. Di sini ada server, kemudian ada klien-klien baik yang berupa laptop ataupun yang berupa PC. Ini kira-kira Rahmat ada berapa klien di sini? Ada berapa klien Rahmat di sini? Ada 5, Pak. Ada 5 ya. Nah, kalau 5 seperti ini masih mudah ya ketika kita melakukan konfigurasi IP satu-satu karena cuma ada 5 PC. Nah, bagaimana jika jumlah kliennya banyak gitu? Bayangkan kalau kamu harus melakukan setting IP, konfigurasi IP address ya. Sebanyak misalkan 100 PC. Kira-kira apa yang terjadi? Hari, kira-kira apa yang terjadi? Pak kalau satu? Kalau 5 kan gampang ya, sedikit isinya. Kalau kamu harus mengkonfigurasi IP address sebanyak 100 misalkan, atau 150 PC, kira-kira apa yang terjadi? Ri. Jadi susah. Jadi susah ya. Banyak klik. Susah ya, pertama nanti kenapa gitu ya, yang pasti capek ya. Nah, yang pasti capek gitu. Nah, inilah masalah yang harus kalian pecahkan ya. Menggunakan DHCP server sehingga nanti walaupun banyak sekali PC yang terhubung ke server, Anda tidak usah setting satu-satu secara manual. Gitu. Karena DHCP kan otomatis konfigurasi IP-nya, Dynamic Host Configuration Protocol gitu. Nah. Lihat ya, karena banyak tuh ini juga kalau digambarkan di sini sebagai network administratornya jadi stres tuh ya, malah marah-marah ke PC. Ini sering terjadi, jangan aneh dengan gambar ini ya. Kalau kamu setting IP banyak sampai malam stres, jangan-jangan laptop yang kamu punya dibanting-banting nanti. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang itu kan hampir semuanya menggunakan laptop, wah paling mudah dibanting. Oke, lanjut dulu ya. Nah, lalu kenapa sih kita butuh DHCP server? Nah, mari kita menonton tayangan berikut ini ya. Ini Bapak sudah upload videonya di Google Drive ya. Kalau Anda download PowerPoint ini sebenarnya tinggal klik saja gitu ya. Link ini dan tinggal tonton gitu. Sebentar ya. Bapak buka dulu. Nah, ini kita play ya. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. DHCP merupakan protokol klien server yang digunakan untuk memberikan alamat IP kepada komputer klien atau perangkat jaringan secara otomatis. Nah, dalam pengamatan manual, admin harus memastikan setiap IP yang diberikan kepada semua host. Kita lihat di sini ketika dia mengassign IP address, maka harus dicek secara manual, diinput secara manual. Nah, tidak boleh terjadi sampai ada dua alamat IP yang sama. Sehingga maintenance, kemudian updating, semuanya juga membutuhkan effort yang lebih besar. Terlebih apabila nanti ada banyak sekali device yang terhubung. Solusinya adalah menggunakan DHCP server. Nah, dengan menggunakan DHCP, alamat-alamat IP, subnet mask, kemudian default gateway dapat diassign secara otomatis oleh DHCP server. Nah, ya.
Jadi itu kenapa kita membutuhkan DHCP server ya. Di sini ya. Bapak mau tanya deh ke Najril. Najril, ini kenapa tandanya silang seperti ini, Jril? IP-nya sama, Pak. Ya, betul ya. Karena IP-nya sama. Jadi dalam satu jaringan itu IP address itu tidak boleh sama. Kalau sama nanti akan IP konflik. Dia tidak akan terhubung nih. Nah, bayangkan kalau ada 100 klien ya, kamu setting satu-satu sampai 100, kemungkinan ada yang sama. Kenapa? Pertama kan faktor kelelahan juga. Tadi berapa ya setting sebelumnya? Pas nyeting lagi ternyata sama, otomatis jaringan yang 100 itu tidak akan connect. Maka untuk klien yang banyak, untuk jumlah komputer yang banyak, kita gunakan DHCP server. Jadi nanti kita tinggal hubungkan saja klien kita dengan server, maka otomatis klien kita itu akan mendapatkan IP secara otomatis. Gitu ya. Ini sama kayak tethering HP ya. Kamu tethering HP misalkan menggunakan laptop kamu itu sebenarnya dapat IP secara DHCP dari handphone kamu. Nah, dalam handphone kamu berarti ada DHCP server. Itu dua alamat IP yang konsep sederhana dari DHCP server. Oke, Bapak close dulu yang ini. Nah, kita masuk lagi ke sini ya. Oke. Nah, jadi setelah Anda menonton video tadi ya, nanti Anda deskripsikan video tersebut ke dalam LKPD, lembar kerja peserta didik. Sudah di-download belum lembar kerja peserta didiknya? Sudah belum? Sudah, Pak. Bisa? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ada di nih ya, di konsep DHCP server. Nah, ini ya. Ini LKPD. Nah, ini LKPD ini berfungsi sebagai panduan Anda dalam belajar sebenarnya ya. Pak, saya nggak punya laptop, saya nggak punya komputer, saya nggak punya printer, gimana Pak? Ditulis saja di buku tulis tidak apa-apa, nanti tinggal dikumpulkan di classroom ya, di GCR-nya gitu. Jadi, nah berdasarkan gambar tersebut nanti Anda jelaskan seperti apa. Oke. Ya, nanti LKPD-nya sambil dikerjakan ya. Kita lanjut dulu. Sorry. Nah, jadi apa sih DHCP server itu? Ya, ini menurut buku dan sumber bacaan yang Bapak ambil ya, ada beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama, DHCP itu merupakan protokol yang dipakai untuk pengalokasian alamat IP atau IP address dalam satu jaringan. Jadi kalau satu jaringan itu bisa. Yang kedua, jika non DHCP artinya jika tidak menggunakan DHCP, pemberian alamat IP manual satu persatu ke seluruh komputer yang ada ya. Bayangkan kalau banyak komputernya. Kalau 5 kayak tadi contoh itu mudah, tapi kalau banyak ada 40, 50, satu sekolahan bahkan wah, pusing tuh ya pembagian alamat IP-nya. Yang ketiga, jika menggunakan DHCP, seluruh komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan IP secara otomatis dari server DHCP. Jadi Anda tidak usah capek-capek lagi setting satu-satu. Masukkan IP, masukkan subnet mask ya. Udah tinggal colokin ke kabel yang terhubung dengan server, otomatis ya dapat IP. Dan IP-nya dijamin tidak akan sama antar satu komputer dengan komputer yang lain gitu. Nah, selain alamat IP, sebenarnya DHCP juga memberikan parameter yang lain ya, seperti default gateway dan DNS server. Nanti kita juga akan belajar membuat DNS server ya. Jadi DNS server itu kisi-kisinya sama dengan nama panggilan ya. Kalau misalkan Sapitri, nomor induk siswanya misalkan 2021 0101. Daripada nyebutkan tadi nomor induk siswa ya 2021 0101, lebih enak kita memanggil nama Sapitri. Nah, itu sebenarnya cara kerja dari DNS. Jadi mentranslasikan IP menjadi nama domain. Facebook.com itu sebenarnya ketika kamu ketik Facebook.com itu secara tidak langsung kamu sedang mengetikkan IP address Facebook.com. Cuman kan daripada IP ya 192.198.2.2, enakan langsung facebook.com. Itu nanti DNS kita akan belajar juga setelah pertemuan DHCP ini.
Jadi DHCP-nya harus paham dulu, bisa buat DHCP, baru nanti kita masuk ke DNS server ya. Kalau asik kalau ya, sangat-sangat asik pelajaran administrasi server ini. Jadi ini nanti di rumah juga bisa diimplementasikan gitu. Pas saya nggak punya server, ingat kita punya virtual box ya sebagai server virtual. Kemarin Bapak sudah upload di YouTube tuh videonya cara instalasi OS-nya seperti apa. Dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan juga di rumah Anda masing-masing ya. Nah, lalu ya dari tayangan video tadi, sebelum Bapak lanjut ke sini ya, konfigurasi apa? Kenapa sih kita membutuhkan DHCP server ya? Yang pertama seperti tadi ya, konfigurasi secara dinamis ya. DHCP itu bisa kita konfigurasi secara dinamis. Bayangkan jika tadi Bapak sebutkan berulang-ulang ya, kalau ada 100 komputer, waduh, apa yang terjadi itu ya? Maka pusing ya, pusing di apa artinya administratornya maupun juga di pembagian IP-nya. Kemudian pengendalian parameter komputer klien selain IP ya, ada juga default router, name server, file server dan lain-lain gitu ya. Bisa sampai ke email juga tuh ya untuk DHCP ini. Kemudian pengiriman informasi tanpa admin. Artinya tidak perlu konfigurasi tiap komputer satu-satu, beres, pindah ke komputer lain secara manual ya. Kemudian yang terakhir adalah host-host yang terkonfigurasi secara statis bisa berdampingan dengan yang dinamis. Artinya jika ada satu host yang Anda konfigurasi secara statik IP-nya, asalkan masih satu jaringan, maka masih bisa berjalan ya dengan host yang dikonfigurasi secara DHCP. Nanti kita akan buktikan ini pada pembelajaran praktik tatap muka, insya Allah ya 2 minggu lagi. Sebelumnya harus divaksin dulu, dan insya Allah mudah-mudahan secepatnya sekolah kita ada vaksin ya. Nanti ada pemberitahuan vaksin untuk kelas 11. Jadi jaga kesehatan, jaga imun ya. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan vaksinasi untuk siswa. Kalau sudah vaksin, insya Allah kita bisa tatap muka. Tidak hanya sementara, tidak hanya terbatas, mudah-mudahan bisa full. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Nah, itu ya. Untuk selanjutnya ya, Bapak juga sudah menyiapkan apa namanya breakout room. Jadi tugas kelompok Anda saat ini Bapak kasih waktu 10 menit ya, yaitu mendiskusikan dalam kelompok mengenai cara kerja DHCP. Dan yang kedua adalah bagaimana proses atau tahapan kerja dari DHCP server. Silakan diskusikan secara kelompok selama 10 menit ya. Anda bisa memanfaatkan breakout room. Kemudian nanti setelah itu buat file presentasi yang akan dipresentasikan di akhir nanti pelajaran kita hari ini, yaitu tentang cara kerja DHCP dan proses kerja DHCP server. Sudah ada breakout room, menu breakout room di Zoom Anda? Ada nggak breakout roomnya? Bapak sudah buka ya? Rahmat Riyadi sudah ada belum menu breakout roomnya? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Jadi silakan masuk ke breakout room sesuai kelompok ya. Silakan diskusikan tentang tadi konsep DHCP, cara kerja DHCP server ya. Silakan. Nanti Bapak masuk ke masing-masing breakout room ya. Nah, masih ingat kan ya kelompoknya ya? Ingat ya. Cari bahan tentang cara kerja DHCP dan tahapan proses kerja DHCP server ya. Recording in progress. Room 1.
Recording in progress. Ini bukan bisa. Yang itu. Bentar. Loh, Silakan. Ada masalah kelompok 2? soalnya Pak, Soal Setuju. tentang cara kerja DHCP server ya. Oh, Kita jadi kerja gitu. Lu tadi bikin apaan, kan? ya kan itu yang cara kerja DHCP server. Terus udah diketik. Udah. Soal nomor 2 apa anjir? Cara kerjanya Soal nomor 2 itu tentang tahapan kerjanya ya. Oh, Jadi tahapan bagaimana ini. supaya si klien itu mendapatkan IP dari DHCP server. Itu soal nomor 2. Bagaimana klien bisa memperoleh IP dari server DHCP. Oh. bagaimana? Oh, ngerjainnya di mana, Pak? Di PowerPoint aja langsung, ya. Oh, langsung aja. PowerPoint langsung, jadi nanti bisa langsung dipresentasikan ya. Oh, siap. Recording in progress. Room 6. Recording in progress. Ya, kelompok 6. Tadi Bapak lihat ada yang bertanya. Siapa ya? Nisa kalau nggak salah ya? Enggak, Pak. Oh enggak. Sudah sejauh mana kerjanya? Kelompok 6 nih? Bentar. Ini lagi dibikin Pak PPT-nya. Oh, sok silakan ya. Waktunya 1 menitan lagi. Silakan. Ya. Recording in progress. Kalau Elisa belum masuk breakout room, belum nemu ya? Astagfirullah. Sudah keluar dari breakout room ya? Sudah Pak. Sudah. Nah, jadi nanti kita kebanyakan seperti ini ya. Mudah-mudahan walaupun BDR tetap maya seperti ini bisa dilakukan. Karena Zoom ini kan Iya. kuotanya gratis ya? Enggak, Pak. Oh enggak? Belum dapat lagi. Belum dapat lagi. dapat. Oke. Tadi kelompok 1 Bapak lihat belum ada ya? Kenapa? Salah masuk kelompok atau seperti apa? Di room 1 kosong, tidak ada yang masuk ya? Yang ada room 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi nggak apa-apa deh ya. Oke, untuk selanjutnya ya, tadi Anda sudah mencari tentang cara kerja DHCP dan tahapan-tahapan proses kerja DHCP server. Ya, kenapa Nadira? Mau ditanyakan sesuatu? Halo Nadira? Apa, Pak? Mau bertanya?
Oh enggak ya. Salman juga tolong mic-nya dimatiin dulu sementara. Salman ya. Kelompok 6. Ridho, kelompok berapa Ridho? Halo Ridho. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Silahkan Ridho ya. Wah, ini yang hari ini presentasi insya Allah ya akan dapat nilai plus. Silakan Ridho. Kelompok 3. Share screen. Mic-nya dibuka dulu Ridho ya. Mic-nya dinyalain dulu. Siap, Pak. Ya. Bisa share screen? Yang lain tolong perhatikan. Seadanya Pak, gak apa-apa ini Pak. Apa, silakan Ridho. Wait. Cara kamera. Cara kerja DHCP server. Secara sederhana, DHCP server merupakan suatu program yang mengelola IP address secara otomatis. Program ini memiliki tujuan untuk menghindari IP konflik. Ketika suatu IP konflik adalah ketika suatu klien memiliki IP address yang sama dengan klien yang lainnya. Sesuai dengan fungsinya, DHCP server bekerja secara otomatis. Jadi, ketika suatu klien terhubung kepada DHCP server, maka server akan otomatis memperbaharui IP address milik klien. DHCP server biasanya digunakan hanya untuk mengatur IP address dari banyak klien, misalnya saja lebih dari 100 lebih klien. Udah Pak. Sudah. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi betul ya. Kenapa kita menggunakan DHCP server? Stop share dulu ya. Stop share dulu. Oh iya Pak. Iya siap. Sudah ya. Kenapa kita menggunakan DHCP server? Salah satunya supaya tidak terjadi IP konflik ya. Karena ketika ada IP yang konflik, otomatis jaringan kita tidak akan jalan. Maka kita butuh DHCP server untuk klien yang berjumlah banyak. Kelompok 6. Sudah siap kelompok 6? Adakah kelompok 6 di sini? Coba kameranya semuanya dinyalain ya. Ini kok gelap semua ini. Kalau Ari kelompok berapa Ari? Kelompok 4. Kelompok 4. Sudah siap Ari? Coba presentasikan hasilnya ya. Ada di Ahnaf, Pak. Di Ahnaf. Ahnaf mana Ahnaf? Anak. Oh, Ahnaf. Anak. Ada di siapa tadi tuh? Anak, Pak. Anak. Anak ada? Ada tuh ya. Halo Ana, halo. Iya, Pak. Sudah hasilnya sudah ada? Oke. Nah, kita perhatikan ya, ini kelompok anak akan presentasi ya mengenai hasil pekerjaannya. Cara kerja DHCP server. Ketika user menyalakan komputer lalu mengkoneksikannya dengan server yang menggunakan layar DHCP, maka komputer itu akan otomatis meminta DHCP IP address dari IP server. Server akan langsung memberi jawaban atas permintaan user tersebut dan memberikan satu alamat IP. Nah, inilah kerja dari DHCP server. Oke. Tahapan proses kerja DHCP server. Yang pertama yaitu
IP list request. Komputer klien meminta alamat IP kepada server. Selanjutnya yaitu IP list offer. DHCP server yang mempunyai list alamat IP menawarkan kepada komputer klien atau user. Dan selanjutnya IP list selection. Klien memilih atau melakukan seleksi penawaran yang pertama kali diberikan oleh DHCP server. Setelah menjatuhkan pilihan, klien akan mengirimkan broadcast berisi pesan bahwa klien telah setuju dengan penawaran yang diberikan. Yang terakhir yaitu IP list acknowledge. Di bagian tahapan ini, DHCP server menerima isi pesan yang telah dikirimkan klien. Lalu dengan bertahap membalasnya dengan sebuah paket acknowledge DHCP kepada klien. Wah, Sumber. bagus ya. Sumbernya disertakan juga, mantap ya. Nah, seperti ini ya. Sudah? Masih ada, Ana? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ya, terima kasih ya untuk Ana dan kawan-kawan di kelompok 4 ya. Jadi bagus ya presentasi dari kelompok 4 ini. Artinya ketika mencatut sumber dari internet itu juga sebaiknya disertakan sumbernya. Nanti tidak kebiasaan terjadi plagiarisme gitu, atau mencontek tanpa izin orang tersebut. Oke ya. Nah, kemudian silakan buka lagi LKPD Anda ya. LKPD-nya silakan buka lagi dan tuliskan hasil diskusi mengenai cara kerja DHCP dan tahapan kerja DHCP server dari kelompok Anda ya ke dalam LKPD. Jadi silakan buka LKPD-nya, ada di poin sekali ya. Di poin F ya, cara kerjanya seperti apa, tahapannya tadi pertama ngapain saja, tulis keterangannya apa ya. Silakan tuliskan di sini. Kemudian dari tadi hasil presentasi teman-teman Anda, silakan analisa perbedaannya dengan kelompok Anda. Oh, kata kelompok saya mah seperti ini. Kok kelompok 4 mah tadi beda ya? Nah, nggak apa-apa. Analisa perbedaannya di mana. Nanti tuangkan di sini ya. Oke, di LKPD. Jadi jangan lupa LKPD-nya dikerjakan ya. Kemudian yang ke poin H ini, DHCP bekerja dengan cara menawarkan diri sebagai DHCP server dan menawarkan IP kepada host yang terhubung. Host akan meminta IP kepada DHCP, lalu DHCP akan memeriksa apakah masih ada alamat IP atau tidak, dan alamat apa saja yang tersedia. Dari deskripsi tersebut ya, berdasarkan tayangan yang ditampilkan oleh Bapak tadi ya mengenai cara kerja dan tahapan-tahapannya gitu ya, lengkapi dan simpulkan apa sih, bagaimana sih cara kerja dan tahapan kerja cara kerja DHCP server di sini di LKPD Anda. Cukup dituliskan di buku tulis bagi yang tidak memiliki komputer atau laptop ya. Kalau yang ada silakan pakai laptop atau komputer, nanti tinggal upload saja ya di dalam Google Classroom-nya. Kalau bisa uploadnya secepatnya ya. Jadi dari dua kelompok tadi yang presentasi ya, Bapak akan coba kuatkan kembali mengenai cara kerja DHCP server ya. Bapak share screen dulu. Jadi baik itu DHCP, DNS ataupun server yang lain ya, ketika mereka bekerja itu sebenarnya yang pertama kali meminta layanan kepada server itu adalah klien dulu yang bekerja ya. Jadi yang pertama itu klien yang bekerja, bukan server gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah host meminta alamat kepada DHCP server. Nah, kemudian DHCP server akan melihat, di mana melihatnya? Di tabel alamat IP yang masih memiliki alamat yang tersedia. Jadi DHCP server itu isinya tabel yang berisi sejumlah IP yang siap disewakan untuk klien ya. Kalau ada ya, maka DHCP ini akan memberikan alamat IP beserta waktunya, waktu kadaluarsa. Jadi ada waktunya ya. Kalau waktunya habis, otomatis akan terputus koneksinya atau meminta layanan IP yang baru. Kemudian DHCP juga akan mencatat IP yang diberikan dan ganti status di tabel tersebut bahwa IP yang tadi sedang disewakan tersebut sedang dipakai, sehingga kalau ada klien baru itu tidak menggunakan IP yang sedang dipakai, maka kalau pakai DHCP tidak akan terjadi IP konflik
karena sudah tercatat oleh servernya. Oh, ini IP-nya lagi digunakan. Oh, ini masih kosong, silakan dipakai. Nah, tapi kalau tidak, maka DHCP akan menolak permintaan dari si host atau klien tersebut ya. Jadi ini sebenarnya cara kerja DHCP server. Oke. Nah, ini tahapannya ya. Ini klien ya. Klien itu memiliki MAC address. MAC address itu alamat perangkat keras yang dari pabrikan. Ini tidak akan pernah berubah-ubah. Kalau IP kan bisa kita rubah-rubah ya. Makanya IP-nya masih tanda tanya. Ini berapa sih IP-nya gitu. Kalau MAC sudah ada. Ya. Kemudian ini DHCP server. Nah, pertama klien itu melakukan DHCP discover. Ya, artinya dia mencari DHCP servernya di mana nih? Hei server, punya IP nggak? Kata klien. Dengan melakukan UDP broadcast. Kemudian yang kedua, DHCP server akan melakukan DHCP over, memberitahu, nih di sini ada DHCP, ya ada IP. Mau nyewa enggak? Kata si server teh ke klien ya. Kalau mau nyewa silahkan, mangga. Kemudian klien melakukan DHCP request. Kalau ada, minta dong IP-nya gitu. Ada berapa IP-nya? IP apa saja yang tersedia? Oke. Nah, ada IP1, IP2, IP3, silakan ya. Nanti DHCP server yang menentukan. Oh, si klien mendapatnya IP1 misalkan. Seperti itu ya. Kemudian server akan memberikan DHCP ACK ya, memberikan IP-nya gitu. Yang berisi IP address, gateway dan IP server serta option lainnya kalau ada gitu. Nah, itu tahapan kerja dari DHCP server gitu ya. Oke. Semoga dapat dipahami sampai sejauh ini ya. Nanti bisa dibaca lagi di modulnya, ada sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah mengenai cara kerja dan DHCP server itu bagaimana cara bekerjanya ya. Untuk itu Bapak ingin coba satu orang siswa ya menyimpulkan terlebih dahulu deh mengenai materi kita hari ini ya. Nanti akan lebih dikuatkan lagi saat tatap muka, kita akan praktek langsung ya. Jadi Anda tahu, oh DHCP ternyata seperti ini loh cara kerjanya. Dibuktikan benar nggak sih yang tadi disampaikan oleh Parian gitu ya. Nanti saat tatap muka 2 minggu lagi insya Allah ya. Coba Bapak ingin ke Salman. Ada Salman? Salman ada di sini? Ya Pak. Ya coba simpulkan ya mengenai pertemuan kita hari ini. Salman silakan. Bentar Pak. Lempar aja Pak, boleh gak? Nggak boleh ya. Nggak boleh lempar-lemparan, nanti bahaya tuh. Dulu saya gak nyatet Pak. Nggak usah dicatat. Yang kamu ingat aja apa ya? Fungsi DHCP Pak. Iya silakan. DHCP bisa mengatur IP address dengan otomatis tanpa harus kita masuki satu persatu. Oke, itu ya fungsi DHCP ya. Terima kasih Salman ya. Satu lagi deh. Siapa ya? Nisa. Nisa. Coba berikan ulasan ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Ada Nisa? Halo Nisa? Oh sepertinya nggak ada ya. Bentar. Oke, kalau tidak ada ya, karena waktunya sebentar lagi. Nah untuk evaluasi, silakan Anda kerjakan tes formatif ya di link ini. Bentar. Kok enggak oh sorry. Belum Bapak kopikan linknya ya, maaf. Oke, silakan kerjakan tes formatif di link ini ya, nanti tidak harus sekarang, tapi maksimal hari ini ya. Jadi dari situ nanti Bapak melihat sejauh mana sih pemahaman Anda tentang pembelajaran hari ini dan mudah-mudahan semuanya bisa paham ya.
Karena ini menjadi dasar kita untuk nanti praktik ke depannya. 2 minggu lagi kita praktik membuat DHCP server. Jadi silakan nanti ketika 2 minggu lagi ketika kita tatap muka, kalau yang sudah punya laptop, bawa laptopnya dan mudah-mudahan sudah terinstalkan OS yang kemarin Bapak upload di YouTube tuh ya tutorialnya. Siap? Siap? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, siap. Karena sudah jam 13.58 ya, 60 menit tidak terasa ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada yang bertanya terlebih dahulu? Ada yang mau menanyakan terlebih dahulu nggak? Nggak ada. Ari mau bertanya, Ari? Enggak. Rahmat mau bertanya? Ya, Pak. Oke, nggak mau bertanya ya, nggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup ya. Terima kasih. Nanti kedepannya jangan ini ya. Kita akan sering menggunakan media Zoom ini. Karena kan kalau kayak gitu kelihatan tuhnya mukanya, kasepnya, gantengnya ya. Cantik-cantiknya ya. Dan jangan lupa selama masa pandemi ini jaga kesehatan Anda. Apalagi kita SMK 2 sebentar lagi ya Bapak informasikan akan ada vaksinasi untuk siswa. Jadi kalau yang merasa siap untuk vaksin, nanti ada pengumuman dari wali kelas dan pendaftarannya. Dalam waktu dekat kok ya. Mudah-mudahan minggu-minggu ini bisa terlaksana. Ya, jaga imun. Terima kasih atas kehadirannya di kelas ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih. Bapak tutup dari sini ya. Terima kasih ilmunya. Ya.